Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang isolator. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Debbie hadir? Hadir. Oke. Nono hadir? Hadir. Oke. Rizky hadir? Hadir. Oke. Terus Rizka ada? Ada. Oke, Cid. Feby ada? Oke, ada. Itu Yani hadir? Oke, hadir. Doni ada? Ada. Budi ada. Ani ada. Nana ada. Mila ada. Siska ada. Anggraini ada. Dodi ada. Teddy ada. Yanto ada. Oke, hari ini semuanya hadir. Kita hari ini akan pelajari yaitu materi tentang isolator dan konduktor. Kalian pasti pernah kan mendengar isolator dan konduktor itu kayak gimana? Ya. Ayo, Dodi sebutkan isolator itu apa dan konduktor itu apa? Ya, benar sekali. Konduktor adalah bahan yang penghantar panas, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan panas. Jadi contohnya seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu isolator sama konduktornya banyak loh. Contohnya apa? Sebutkan. Ya, bisa cerek, bisa sendok, bisa aluminium, bisa apa? Kuali. Banyak termos juga bisa menghantarkan panas. Sedangkan isolator itu adalah yang bisa contohnya seperti batu, kayu, air. Itu benda-benda sama tanah, benda-benda yang tak bisa menghantarkan panas. Oke. Wajan dan panci. Ibu jelaskan ya di sini. Wajan dan panci alat dapur yang sering berhubungan dengan api. Menggunakan alat sifatnya konduktor dan isolator panas. Bagian benda yang menempel pada api terbuat dari bahan konduktor, misalnya logam. Sedangkan benda yang digunakan sebagai pegangan umumnya terbuat dari isolator yang menyekat panas. Contohnya listrik, kayak pegangan kuali atau panci itu pasti terbuat dari listrik supaya bisa menghambat panas saat kita mengangkat panci tersebut. Setrika. Alat listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan digunakan untuk merapikan pakaian agar panasnya sampai kabel listrik ke pakaian. Maka pada alas atau bagian bawah setrika terbuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, kalian pasti di rumah punya setrika kan? Nah, kalau pas kalian nyetrika, kalian cocokkan ke listrik, pegangannya itu pasti plastik karena supaya tidak
kita pas nyetrika tidak kepanasan dan tangan kita tidak melepuh gitu karena panasnya listrik itu. Terus di sini jaket terbuat dari bahan kain yang bersifat isolator pada saat suhu udara dingin. Jaket akan menahan panas yang ada di dalam tubuh keluar. Dengan demikian kita akan tetap merasa hangat. Di sini jaket merupakan bahan isolator karena dia kalau udara dingin di luar, kalau kita memakai pakaian atau jaket tuh kita akan merasa hangat karena dia menghambat panas di dalam tubuh kita gitu. Jadi kita tetap merasa hangat gitu ya. Di sini ada pertanyaan nggak? Ibu kasih kalian waktu bertanya. Ada yang belum mengerti silahkan bertanya ya. Ya, Ibu tunggu kalian kasih pertanyaan. Coba pikir apa yang ingin kalian tanyakan tentang di kehidupan sehari-hari tentang isolator sama konduktor. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang dimengerti? Kalau belum dimengerti, Ibu akan jelaskan lagi. Konduktor itu seperti contohnya seperti kita memanaskan air di dalam panci kan. Awalnya itu panci dengan air itu kan dingin karena panci itu adalah bahan konduktor, airnya adalah berbahan isolator. Kalau dipanaskan dengan api, maka hangat api itu menyerap ke cerek, jadi mengakibatkan air yang dingin tadi menjadi panas karena saluran konduktor dari panci tersebut. Makanya air bisa mendidih gitu. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ibu kasih kalian waktu untuk bertanya. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan tanya. Ya udah, gimana kalau Ibu kasih kalian tugas di rumah aja. Tugasnya yaitu kalian tuliskan benda apa saja yang ada di rumah kalian yang berbahan konduktor atau isolator. Besok dikumpulkan ya tugasnya. Ya, cukup Ibu rasa itu materi kita cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri mata pelajaran kita kali ini, ada nggak yang mau bertanya? Ibu kasih satu kesempatan lagi tentang tugas, tentang materi, pokoknya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang kalian belum paham, silakan bertanya. Ibu anggap kalian sudah mengerti. Kalau tidak ada yang bertanya ya kerjakan tugas kalian dengan baik. Dan ingat, besok tugas yang dikumpulkan, kalian hari ini cari bahan apa saja yang di rumah kalian yang bersifat konduktor dan isolator. Sebelum kita akhiri, terima kasih untuk anak-anakku sayang. Dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa, karena awal
pelajaran kita diawali dengan doa, maka akhir pelajaran kita juga ditutup dengan doa. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai ketemu hari esok. Dah.